Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya Susilodi Rahayu. Saat ini saya ingin berbagi tentang pengalaman saya di tahun lalu menjalani aktivitas sebagai salah satu finalis dan akhirnya menjadi juara 3 dalam kompetisi video mengajar APBN. Sebenarnya untuk di daerah saya sendiri, Kabupaten Kepulauan Sula, saya pernah bikin webinar yaitu minggu lalu. Hanya saja saat webinar itu ada beberapa teman yang terlewat dan meminta rekamannya di-share. Sementara rekaman saya waktu itu ada salah teknis salah satu lah ya. Saya pakai rekam layar di laptop, tapi entah apa yang salah. Biasanya kesimpan di folder yang saya sudah siapkan, tapi hal itu nggak ada. Jadi supaya kesalahan teknis itu bisa saya perbaiki dan makin banyak teman-teman yang bisa memanfaatkan sedikit hal yang saya sharing ini, maka saya sekarang berniat untuk membuat rekaman khusus supaya nanti saya bisa upload di YouTube saya dan teman-teman yang lain yang kemarin tidak sempat hadir saat webinar bisa menyaksikan, syukur-syukur bisa mengambil insight dan bisa belajar agar saat mereka mengikuti lomba video mengajar APBN di tahun ini 2023 mereka bisa jauh lebih siap. Baik, akan saya mulai. Jadi awalnya teman-teman saat 2022 itu di bulan Oktober saya lihat di media sosial kebetulan ada poster dari Kemenkeu yang menyatakan ada kompetisi video mengajar tahun 2022. Saat itu sebenarnya saya tidak yakin sih akan bisa ikut karena saat itu saya sedang sibuk untuk mengikuti pendidikan guru penggerak. Lalu yang kedua, deadline-nya kurang 1 minggu. Dan saat 1 minggu itu, kurang 1 minggu lagi harus deadline dan harus dikumpul, saya juga belum punya ide gitu. Jadi banyak hal lah yang membuat saya ngerasa, enggak dah gitu. Kayaknya bukan kali ini, bukan saat ini saya bisa mengikuti lomba ini. Mungkin lain kali atau tahun depan. Tapi ada beberapa hal yang membuat saya resah. Jadi saat itu saya baca beberapa berita di media sosial dan yang singgah di beranda saya tentang beberapa hal yang saling kontradiktif. Jadi saat itu pengamat sosial ekonomi bilang bahwa Indonesia kalau mau APBN-nya punya cukup uang untuk bisa membuat banyak hal atau perubahan, maka subsidi harus dihapus secara bertahap. Tapi di sisi lain ada banyak pengusaha yang memohon-mohon ke pemerintah supaya subsidi BBM tidak dicabut. Dan yang pasti tentu juga rakyat-rakyat kecil juga akan meminta hal yang sama. Nah, itu saya ngerasa susah juga ya di pemerintah ya. Satu sisi mengurangi subsidi itu penting supaya fiskal agak longgar dan bisa melakukan banyak hal untuk satu negara. Tapi satu hal banyak juga seperti permintaan dari pengusaha dan masyarakat supaya subsidinya tidak dicabut. Jadi serba susah. Nah, hal itu ditambah juga dengan akhirnya ada yang memantik saya untuk ikut. Ketika saya di kelas, saya kan biasa ngobrol-ngobrol dengan beberapa siswa gitu ya. Ternyata saya dengar mereka itu menghujat pemerintah karena subsidi BBM itu dicabut. Sampai saya itu ngerasa jengah. Saya paham bahwa subsidi itu dicabut alasannya apa, untuk kebutuhan banyak orang dalam satu negara. Tapi ya, orang-orang yang tidak tahu alasannya mungkin ya akan menyalahkan karena ya kenapa sih dicabut gitu.
Terus antara pemerintah sama ibu rumah tangga itu, saya kok ngerasa ada kemiripan ya, karena kami, saya maupun pemerintah sebagai ibu rumah tangga, saya itu juga mencukupkan anggaran yang terbatas, gaji saya, gaji suami kalau disatukan, kan jumlahnya ya itu-itu aja gitu ya. Tapi kebutuhan kami, kebutuhan anak kami, ada yang satu sedang sekolah di Jawa, ada yang satu ikut kami, kebutuhan harian, kebutuhan mendadak dan lain sebagainya, itu kadang-kadang malah tidak terbatas gitu. Kita malah kaget-kaget, oh ternyata ada pengeluaran ini, ternyata ada pengeluaran ini yang harus tetap dialokasikan, sementara kemarin-kemarin kami nggak mengalokasikan itu untuk ada pengeluaran dadakan itu, tapi ternyata harus keluar juga. Nah saya bayangkan ternyata ya memang itu ngurus satu keluarga aja seperti itu ya, ada seninya gitu, ada tarik ulurnya, yang mana yang prioritas, mana yang kurang, maka yang prioritas dijunjukkan. Ini kalau misalnya negara kan jauh lebih kompleks, tugasnya jauh lebih susah lagi. Gitu. Nah saya ngerasa ada kemiripan lah ya antara pemerintah dan ibu. Nah setelah itu saya ngerasa, oh kayaknya saya perlu ngobrol nih sama anak-anak ini, sama siswa saya gitu. Saya pengen menggali sih sebenarnya mereka bisa menghujat itu atas dasar apa yang mereka dengar dari lingkungan, dari media sosial. Tujuan saya sebenarnya cuma pengen memahami aja, kenapa sih kamu tahu seberapa sih kok kamu bisa menghujat gitu. Tapi ternyata dari situ saya malah mendapatkan sudut pandang yang berbeda dari apa yang saya pahami tentang APBN, tentang keuangan negara dan lain sebagainya. Nah, setelah itu baru tuh ada niatan untuk kayaknya saya bisa nih ikut kompetisi ini gitu. Dan setelah itu fase berikutnya sampailah di brainstorming. Jadi saya mulai baca-baca lagi flyer yang saya dapat tentang temanya apa. Terus kemudian kalau misalnya saya bikin video, saya mau bikin video tentang apa, mengapa, bagaimana, siapa, di mana, kapan. Terus saya juga sering kepo-kepo untuk melihat video dari peserta atau juara tahun lalu. Dan itu saya lakukan H-3 dari deadline. Sebenarnya kayak suami saya bilang mustahil sih, tapi ya udahlah coba aja gitu ya, nggak ada ruginya, dapat syukur, nggak dapat rendah. Bisa kejar deadline bagus, nggak bisa ya udahlah let it go. Nah, terus setelah brainstorming dapatlah satu ide, saya mau bikin video tentang percakapan saya dengan murid-murid saya, yang saya berusaha untuk meluruskan mindset yang salah lah tentang APBN, tentang subsidi yang dicabut, tentang segala macam itu. Kemudian H-2 saya mulai produksi video. Nah ini pun tantangannya banyak teman-teman. Jadi yang satu karena kan belum latihan ya, terus dialognya kayak mana, saya juga belum bisa bikin dialog yang bagus karena H-3 saya baru punya niatan gitu ya, ini produksi H-2 dialognya kayak mana pula. Nah terus saya ngumpulin beberapa siswa setengah kelas lah ya waktu itu ya, siswa-siswa yang dekat dengan saya dan saya tahu betul mereka tuh enak diajak kerjasamanya. Tapi apa aja kan mereka siswa, bisa acting nggak ya? Terus di sekolah saya kan sekolah SMK yang notabene-nya tidak ada mata pelajaran ekonomi karena memang jurusan di tempat kami adalah rekayasa teknologi gitu. Terus nggak mungkin juga saya masuk kelas karena di sekolah saya nggak ada mapel itu gitu. Jadi pertanyaan berikutnya adalah mau setting tempat di mana untuk rekamannya gitu. Mengajar di mana? Lagi pula yang pertanyaan terakhir, lah kan saya guru kimia ya, kayak mana saya ngajarkan tentang APBN saya hubungkan dengan kimia gitu. Tapi ternyata saya akan ya udahlah, saya ngikutin kompetisi video mengajar APBN, ya udah fokus di APBN aja. Terus kelasnya karena nggak punya kelas khusus,
saya bawa anak-anak ini untuk masuk ke lab kimia. Kita duduk selonjoran gitu aja di bawah sambil bikin ekobrik. Nah, kalau kegiatan ekobrik ini memang kegiatan rutin di eksanya kokurikulernya kimia. Jadi mereka memanfaat itu. Jadi pas waktu itu rekamannya ya ala kadar, jadi cuma rekam pakai HP. Setelah direkam itu pun saya ngarahin satu siswa untuk jadi kameramen. Setelah tahu lah kok suaranya kecil sekali ya, akhirnya saya ngakalin dengan cara kameranya pakai kamera saya, terus yang kedua saya pakai kamera suami ya untuk merekam suara, dan kameranya saya sembunyikan di balik jilbab saya gitu, supaya suara saya bisa terdengar jauh lebih jelas. Nah, saat nanti satu sesi atau satu sen sudah selesai, saya akan ngasih kode ke siswa saya yang jadi kameramen untuk cut. Saya ganti lagi, kalau misalnya adegannya itu adalah siswa saya yang lain yang harus ngomong, maka HP suami saya pun berpindah ke depan dia gitu untuk merekam suara ini. Jadi kayak gitu. Jadi saat itu proses syutingnya sih nggak begitu lama ya, 1 sampai 1,5 jam. Tapi yang kendalanya adalah H-1 kan baru editing. Nah, ini yang saya bilang ke teman-teman, kan ini lombanya kan deadline-nya masih Oktober tanggal 13, masih 1 bulan. Nah, mulailah dari sekarang, jangan tunda-tunda lagi, mulai brainstorming-nya kayak gitu-gitu. Dan semuanya produksi sampai dengan editing dan lain sebagainya, semakin banyak waktu Bapak Ibu, waktu teman-teman untuk bikin semakin bagus, karena akan memaksimalkan hasilnya. Kalau misalnya ada kesalahan teknis atau apa, kan bisa di rekam ulang atau bisa diperbaiki dengan cara apa. Nah, kalau saya hasil rekamannya itu 35 menit kalau saya kumpulkan, tapi syarat video yang diminta hanya maksimal 7 menit. Nah, kayak mana pula itu mau ngaturkan, apalagi saya bukan editor profesional. Ya, saya bisa ngedit video, tapi saya juga baru belajar, dan itu pun saya belajar saat saya mulai masuk di pendidikan bergerak. Jadi sebelum-sebelumnya nggak pernah berurusan dengan edit video, karena memang saya pada dasarnya tidak terlalu aktif di media sosial ya. Punya media sosial, tapi ya sekedarnya aja untuk update berita dari teman-teman saja. Nah, ini yang saya benar-benar garis bawahi dari teman-teman ya, jangan ditiru. Kalau niru kayak gini, aduh, rasanya spot jantung teman-teman. Nah, di hari H kan saya juga nggak bisa meninggalkan tugas ya, karena hari-hari itu kan saya juga tetap harus ngajar. Jadi di hari H itu hampir seharian saya di depan laptop ngedit, bahkan saking konsennya untuk ngedit kayak rasa sayang gitu kalau mau ditinggalin sebentar. Masakan saya itu sampai gosong teman-teman, dan anak saya itu cranky ya, kan biasanya dia belajar bermain sama mamanya, tapi suami saya itu jengah gitu ngelihat saya. Aduh dek, saya agak naikin suara ke anak saya. Aduh dek, kamu kenapa sih dek, mama lagi sibuk gini. Akhirnya suami saya bilang ke anak saya, dek ayo dek kita ke sana dek. Jadi suami saya ngajak anak saya ngungsi. Lumayan lah, seharian itu dari pagi sampai dengan ke kota kan jauh ya, 32 kilo. Jadi kalau misalkan mereka pergi ke kota itu paling enggak 3-4 jam atau kadang 5 jam itu baru balik ke rumah, karena untuk jalan sendiri hampir balik. Nah, habis itu ada lagi tantangannya teman-teman. Jadi hari itu listrik tuh sehari mati 4 kali, dan itu terjadi di saat malam. Jadi pas waktu siang sampai dengan sore itu kan saya sibuk mengedit ya. Itu masih saya sela dengan bersih rumah, saya sela dengan masak dan lain sebagainya gitu. Nah, saya baru fokus itu setelah anak saya tidur. Tetapi pas waktu anak saya sudah tidur, hari itu justru lampunya mati 4 kali. Padahal kan editan saya itu belum finishing gitu. Maksudnya ya udah saya edit, tapi masih belum pas 7 menit. Maksud saya mau bikin rekamannya itu sampai 6 menit 59 detik gitu, supaya aman kan.
kan belum render lagi, belum dijadikan FFO, belum upload di YouTube pula, terus nanti linknya dibagikan di Google Form dan diserahkan untuk diupload sebagai persyaratan lomba. Nah, saat listrik mati yang malam itu sudah mendekati jam 11 ya, itu saya editing memang udah selesai, tapi saya belum upload di YouTube. Saya punya waktu sampai jam 2, teman-teman, karena kan saya tinggal di daerah Indonesia bagian timur, jadi kalau deadline-nya adalah jam 23.59 waktu Indonesia Barat, jadi deadline di Indonesia Timur jadinya jam 01.59 gitu kan ya. Nah, sampai jam 1:30 itu mati lampunya udah 3 kali, dan mati yang terakhir itu saya bilang ya sudah, saya kalau lampu ini nyala saya akan berusaha lagi, tapi kalau lampu ini tetap mati sampai besok ya udah wassalam, berarti saya nggak punya kesempatan untuk ikut kompetisi ini. Dan alhamdulillah setengah jam sebelum deadline itu nyala, tapi itu jangan seneng dulu, nyala itu wifi juga mulai gangguan tuh. Dah, suami saya udah ikut stres aja karena isinya stres kan, saya udah bukan kesana kemari gitu. Akhirnya suami saya sambil benerin wifi sambil komen, ya Allah kenapa juga ini lampu mati ulang-ulang, wifi juga lemot kayak gini. Terus suami saya bilang, makanya lain kali itu jangan kebiasa deket-deket deadline kah kumpulnya gitu. Tapi ya gimana ya, kamu sih cari perkara gitu ya. Saya bilang sama suami lah, kan memang saya ini ya tahunya baru 1 minggu sebelum. Ya iya tahu 1 minggu sebelumnya bikin sudah lah, jangan bikin lah kan belum punya ide, pokoknya ada aja gitu. Terus akhirnya supaya suami saya juga kayak ini, ya iyalah nanti lain kali aku ini deh, kan dirimu udah paham aku kan ya. Dan akhirnya wifi bener, listrik nyala, cepet-cepetan tuh saya upload di YouTube. Dan itu pun karena 7 menit dengan jaringan yang kayak di kami kan pakai Kominfo yang ya kayak gitu dah bisa, tapi nggak selalu dalam keadaan performa yang bagus kan, kadang-kadang kan ada lolanya juga gitu. Jadi kayak spot jantung teman-teman, nunggu sampai dia terupload beneran sampai full gitu tuh susah sekali, lama sekali. Dan akhirnya saya ambil akal juga, oke, saya pakai laptop saya kan ada ya, sementara laptop yang dipakai suami itu kan lagi nganggur, jadi saya bilang pinjam laptopnya dong. Buat apaan? Satu ini buat upload YouTube, cuman yang satu ini saya mau buka Google Form dulu supaya saya isi isi biodata dan lain sebagainya. Terus di YouTube itu kan ada linknya yang kalau misalnya kita upload belum 100% kan sudah ada linknya ya. Nah itu linknya saya copy, saya taruh di Google Drive, di Google Formnya. Pikir saya kalau ini sudah terupload 100%, makanya saya tinggal klik send untuk di Google Form. Jadi saya tinggal kirim gitu. Jadi jangan sampai ada waktu yang tersisa, terpotong lama dan buang waktu. Jadi saya kerja tandem aja. Jadi ada laptop yang satu untuk upload di YouTube, yang satunya untuk buka Google Form dan isi semua datanya. Terus linknya yang di YouTube-nya juga saya taruh di situ pula. Jadi pokoknya saya tinggal tunggu tuh. Saya amatin tuh berapa persen yang sudah ke-upload, waktunya berapa. Aduh, cepetan. Pokoknya berbilang menit kayak kejar-kejaran gitu. Alhamdulillah 15 menit sebelum deadline itu sudah terupload sempurna di YouTube, dan akhirnya saya tindih, saya klik lah kirim di Google Form di laptop yang satunya, dan alhamdulillah saat itu saya bisa napas lega sekali. Saya pokoknya waktu itu sudah selesai, saya sudah bersyukur banget gitu ya. Pokoknya udah terkirim gitu. Tapi saya lupa nggak ngecek hasil rendernya ke MP4-nya. Jadi saat saya rekaman di video yang terakhir, saya kan bikin salam penutupan. Saya Susilo Dwi Rahayu dari SMK 7 Ternyata suara yang tadinya rekaman itu bagus teman-teman. Nah saat itu suaranya itu tiba-tiba hilang gitu. Tapi kan itu udah terkirim ya.
nggak mungkin saya batalin lagi. Kalau saya batalin lagi, waduh, ya berarti saya sama aja dengan nggak ikut. Ya udahlah, itu saya relakan. Nah, dan hasilnya, tereng. Jadi ini adalah lomba atau kompetisi yang paling cepat yang saya pernah alami, teman-teman. Jadi saat itu kan deadline pengumpulannya kan tanggal 28 Oktober ya. Tanggal 28 Oktober malam saya kumpulin. Kemudian tanggal 29, tanggal 30 kalau nggak salah, tanggal 1 udah pengumuman. Dan saat itu udah malam sekali, udah hampir jam 11 apa ya, saya udah tidur jam 11-an. 11 malam. Ternyata ada notifikasi WA dan bilang, "Selamat malam Bu Susilo, maaf mengganggu, berhasil lolos jadi finalis." Dan saya sampai nggak percaya gitu, yang bener video saya kan yang belakangnya kan hancur ya, walaupun yang depan sama yang tengah sampai akhir saya berusaha sebaik mungkin sih, cuman yang bagian video terakhir penutup itu memang aduh parah sekali gitu. Cuman ya saya nggak percaya, ini kali Susilo yang lain kali, bukan saya gitu. Tapi terakhirnya di bawahnya chat ini minta izin untuk menggabungkan ke grup para finalis. Oh ya kayaknya saya ini. Dan saya waktu itu ngerasa senang karena doa saya terkabul, dijawab sama Allah. Saya sebenarnya pengen keluar sebentar dari pulau karena saya lagi jenuh-jenuhnya waktu itu ya. Udah lama nggak keluar pulau gitu. Nah, alhamdulillah dapat kesempatan itu. Terus kok bisa sih, misalnya teman-teman ada yang nanya, kok bisa sih videonya nggak bagus-bagus banget kok bisa juara? Nah, ini kebetulan saya sempat nanya nih, kan pas waktu di Jakarta itu ada beberapa kali momen lah ya. Yang pertama itu saat AP Corner, kan ada guru-guru yang masuk finalis ini diberikan acara AP Corner dengan spesial. AP Corner spesial ini kan dari 10 finalis itu ada dibagi 2 sesi. Jadi AP Corner 1 di satu hari sebelumnya, AP Corner 2 di hari berikutnya gitu. Di 2 tempat yang berbeda. Nah, saya itu dapat yang AP Corner 2. Jadi per wilayah dibagi. Pas waktu AP Corner 1, saya mendengar salah satu dewan juri yang kebetulan beliau itu menjadi host di AP Corner 1. Beliau itu memberikan spill sedikit tentang salah satu video peserta. Beliau bilang, kalau saya video yang favorit buat saya, konsepnya saya sangat tertarik itu ada 2, yaitu videonya Pak Jeffrey sama satu tuh ibu-ibu dari Kepulauan Sula. Waduh, Kepulauan Sula itu cuma saya sendiri yang ikut teman-temannya. Jadi semoga benar. Saya ada harapan gitulah, semoga ini tanda-tanda kalau benar. Tapi di tanggal 9 saat kami semua finalis diajak keliling di kompleks Kemenkeu, ada salah satu juri juga yang pegawai Kemenkeu tapi yang sudah lumayan bagus lah ya. Beliau itu begini, sambil ngajak teman-teman keliling-keliling sambil jelasin tentang berbagai hal tentang Kemenkeu dan lain sebagainya. Beliau tuh bilang, saya tuh sebenarnya tertarik loh saya tuh suka banget sama video salah satu peserta. Bagus banget dia itu neraninnya, gampang banget dimengerti. Oh iya Bu, iya ada satu tuh ibu-ibu guru, bagus banget dia itu bikin perandaiannya, pokoknya gampang dia itu bikin ceritanya bagus, gampang di ngertiin kayak gitu kan. Habis itu, tapi sayang dia nggak juara. Oh iya Bu, itu video tentang apa? Itu kenapa Bu kok nggak bisa juara? Itu videonya terlalu bising, soalnya murid-muridnya itu bikin apa tuh yang kasih masuk di botol tuh, srak. Saya langsung kena, aduh, kemarin udah di spill, satu juri bilang konsep saya bagus.
kok ini bilangnya nggak juara ya. Ya udah dah, malamnya saya balik ke kamar, saya chat itu suami saya bilang, ya ada salah satu juri kemarin spill aku konsepnya bagus, tapi satu juri lagi bilang nggak juara. Terus suami saya bilang apa coba? Bukannya kamu kemarin doanya cuma pengen keluar pulau dan bisa ke Jakarta ya? Kamu udah diundang jadi finalis ada udah luar biasa tuh. Kenapa sekarang doanya jadi melompat jadi pengen juara kata begitu kan ya. Dan saya sadar oh iya gitu. Akhirnya saya udahlah nothing tulus aja, yang penting udah sampai finalis. Dan kebetulan di tanggal 10 pagi kami kan dibawa ke gedung Danapala tuh untuk pengumuman pemenangnya. Dan kebetulan ada beberapa pegawai yang di AP, Pusdiklat AP, Pusdiklat Anggaran dan Pemeliharaan itu, yang sering banget sama-sama kita, karena setiap kali ada acara AP Corner dan lain sebagainya, beliau selalu hadir gitu ya, membagikan berbagai merchandise dan lain sebagainya, beliau selalu hadir. Dan gimana Bu? Tadi malam bisa istirahat? Alhamdulillah bisa Pak. Gitu. Deg-degan nggak Bu? Nggak Pak, saya nggak bakal jadi juara. Oh, orangnya kayak wajahnya agak berubah gitu. Kok udah tahu kalau nggak jadi juara Bu? Kan belum diumumin gitu. Soalnya kemarin tuh ada salah satu juri bilang kalau video, beliau lagi cerita, ada video yang beliau tertarik, konsepnya bagus, cara penceritaannya bagus, tapi videonya bising, jadi nggak mungkin juara gitu. Bapak itu kaget dong gitu. Wajahnya tuh kayak terkejut gitu, tapi kayak ada sesuatu yang beliau akan ungkapkan tapi nggak jadi gitu. Terus akhirnya saya bilang, tapi nggak apa-apa kok Pak, orang saya dipanggil jadi finalis aja udah saya beruntung banget gitu. Nah itu saya syukuri banget. Iya Bu ya, jadi finalis aja udah seru kok Bu. Udah kita tunggu aja Bu, nanti hasilnya kayak mana gitu. Iya Pak, betul. Dan teman-teman, apa jadinya di saat hari pengumuman itu? Ternyata tiba-tiba aku melayang. Peringkat ketiga, Bapak Susilo Dwi Rahayu, SMK Negeri 7 Kepulauan. Ibu Susilo Dwi Rahayu, SMK Negeri 7 Kepulauan Sula, Maluku Utara. Dan selanjutnya untuk peringkat ketiga, video terbaik lomba mengajar APBN, kami panggil Ibu Susilo Dwi Rahayu dari SMKN 7 Kepulauan Sula, Maluku Utara. Nah itu hasilnya itu ya, saya jadi surprise sekali karena bener-bener gak nyangka. Terus teman-teman saat jadi juara itu excited banget sih ya, excited banget. Dan tapi ada beberapa hal yang sebenarnya jauh lebih berharga dibandingkan hanya sebagai juara. Saya banyak ketemu dengan pejabat pusat, mulai dari Bu Sri Mulyani, Pak Andin, Kepala STAN, Kepala Pusdikat AP, sebut saja dah semuanya gitu ya. Kepala Dirjen Anggaran kayak gitu. Dan orangnya humble sekali. Ini yang saya sertakan di sini adalah porsi yang sopan. Sebenarnya semuanya sopan sih. Cuma ada sesi foto yang kami para finalis dengan Bu Sri Mulyani. Kami tuh tanpa jarak loh dengan Bu Sri Mulyani. Kita empet-empetan 10 orang dengan beliau. Dan pipi ketemu pipi dan itu beliau nggak keberatan gitu. Sementara yang sebelah kanan itu Pak Andin, itu beliau Kepala Badan Pendidikan Keuangan Republik Indonesia ya. Beliau kebetulan Ketua LPDP. Nah, saat saya sharing di kantor beliau, pejabat-pejabat di sini tuh benar-benar dengerin kita gitu. Ya siapa sih sebenarnya saya gitu kan, sama seorang guru di daerah yang antah berantah 3T, bahkan ada salah satu host di acara AP Corner itu bilang, Bu Susi terima kasih ya karena kehadiran Bu Susi saya tahu bahwa di wilayah NKRI itu ada daerah namanya Pulau Sulawesi atau
tahu Kabupaten Kepulauan Sula. Oh iya Pak, sampai segitunya gitu loh. Dan ya agak masalah. Kemudian di Pak Andin juga beliau menyambut ramah kami semua. Begitu ketemu beliau langsung membagikan kartu nama beliau yang ada kontak pribadinya beliau, Instagram dan lain sebagainya. Padahal ya siapa sih kami gitu ya. Mungkin karena gini teman-teman, mungkin bagi teman-teman yang domisili di kota besar atau misalnya di Jakarta ketemu pejabat itu mah biasa gitu ya. Tapi hal itu akan jauh berbeda dengan kami yang tinggal di daerah 3T pedalaman, yang kami mau ke Jakarta aja butuh 2 hari 2 malam gitu ya. Nah, kami jarang lah ketemu dengan pejabat. Nah, ketemu dengan pejabat yang lokal saja kami jarang. Kalaupun ketemu juga gak bakalan sehangat ini gitu. Jadi saya itu kalau cerita ke teman-teman tuh, apa yang seru pas waktu di Jakarta Bu Susi? Saya baru tahu pejabat pusat itu ternyata ya. Dan Bu Menteri itu berasa bestie buat kami. Hah? Kok berasa bestie? Iyalah, selfie kami bersebelas itu beliau yang fotokan dengan pipinya kami saling menempel deket-deketan banget. Jadi itu nggak akan terbayang akan terjadi dengan pejabat lokal di kami, tempat kami ya, di tempat kami. Yang saat ini ya, bukan yang periode berikutnya. Kalau sebelum dan saat ini, saya nggak boleh berharap. Teman juga yang di daerah kami juga tahu lah. Jadi pejabat pusat itu humble, bahkan ada pas waktu kami diundang di Dirjen Anggaran, kami duduk ngeriung gitu ya, melingkar, dan itu kepala DJA-nya, kepala Dirjen Penganggaran yang bilang nggak boleh ada yang menutupin kami dengan beliau. Jadi benar-benar meja kursi itu disusun cuman melingkar satu kali gitu. Jadi tidak ada orang yang dilapis 2, semua dilapis 1 dan bisa komunikasi langsung dengan beliau. Dan saat itu ya kami merasa didengerin sih. Pejabat pusat dengerin kami dengan seksama, tahu benar cerita-cerita kami, bahkan di sesi saya pertanyaannya paling lama karena beliau menggali khususnya tugas di mana, sudah berapa tahun, kok bisa tiba-tiba di sana, padahal kan ibu orang Jawa kayak gitu. Cerita lah, kalau saya udah 15 tahun di sana, awalnya saya bujang, tapi dapat 3 bulan di sana dilamar sama suami saya yang sama-sama jadi guru kontrak di sana. Kemudian banyaklah cerita kayak gitu. Berapa hari perjalanannya Bu? 2 hari 2 malam Pak. Gimana itu kayak gini? Gimana Bu suka dukanya kayak gini? Kan kebetulan beliau kan juga komisaris Telkom. Kalau jaringan di sana ada Bu? Ada Pak, tapi nggak masuk rumah. Jadi kalau misalnya mau telepon, saya harus di titik tertentu yang namanya Pak Dondona. Kalau sebenarnya wifi di sekolah itu ada bantuan dari Bakti Kominfo, tapi kan anak saya yang di pondok pesantren ini kan nggak bisa telepon pakai telepon WA. Jadi pakai teleponnya ciki-ciki yang apa berdasarkan jaringan Telkomsel kayak gitu. Jadi setiap kali janjian dengan dia untuk nelpon, kayak misalnya dia habis maghrib mau telepon, jadi saya harus ke bukit itu dengan suami dan anak saya yang paling kecil. Kita nunggu di situ sampai jam 9 malam, gelap-gelapan kayak gitu Pak gitu. Hah? Semuanya bilang gitu kan ya. Terus kayak separah itu Bu. Iya Pak. Terus saya bilang tapi seru Pak. Jadi kayak wah Bu Susi emang gila katanya gitu. Begitu dibilang seru katanya. Tapi akhirnya di situ tapi saya mengerti Bu, saya paham kenapa Ibu bisa betah 15 tahun di sana ya. Terus beliau bilang, teman-teman, kalau teman-teman ditempatkan di Sorong, di Manokwari, masih di kota-kota, teman-teman udah mengeluh, lihat nih, ibu guru yang satu ini 15 tahun di tempat yang seperti itu dan beliau masih enjoy gitu. Dan saya dapat tepuk tangan itu. Nah, ada lagi kegiatan ada lagi satu yang menyentuh teman-teman. Jadi saat itu kan pejabat-pejabat yang eselon 1 gitu kan udah pada tahu kalau saya punya putri yang di Gontor Putri. Habis itu
Berapa lama ketemu sama anaknya Bu? Ya 1 tahun sekali Pak, kalau waktu liburan Idul Fitri itu pun kalau saya pulang, kalau enggak ya berarti dia pulang ke pamannya. Terus ini aja Bu, di-extend aja Bu baliknya ke Maluku gitu. Waduh, itu tiketnya udah ada tuh Pak. Nanti malam udah harus berangkat jam 1:30. Ya kan bisa di-extend kan, belum sampai di bandaranya kan. Oh bisa ya Pak? Bisa, beliau langsung manggil gini. Pak Wisnu gitu ya, panggil salah satu petugas itu mah udah pejabat eselon 2 ya. Pak, ya Pak, tolong Bu Susi dong Pak, kasihan mau keluar dari pulau aja 2 hari 2 malam tuh Pak, sampai di Jakarta udah deket sama di Ngawi kok nggak dikasih kesempatan, tolong dong Pak tiketnya di extend. Oh iya siap Pak, siap. Terus saya dideketin lah sama anak buahnya ya, Bu Susi mau di extend berapa hari ya? Memang boleh di-extend berapa hari Pak? Saya nanya balik ke pejabat itu kan. 2-3 hari cukup Bu, atau kalau perlu 4 hari? Boleh deh Pak, 4 hari saya bilang gitu. Karena nanti bisa sambil tengok rumah. Oh iya siap. Nah disitulah saya baru sadar bahwa ya Allah, ternyata saya balik nanti malam terbang jam 1:30 itu karena besok sore saya sudah ditunggu kapal yang akan membawa saya ke Kepulauan Sula lusanya gitu kan ya. Saya baru ingat, untung saya diingatkan karena itu salah satu bentuk lokakarya penutupan atau kelulusan kan ya. Terus akhirnya Pak maaf, saya lupa kalau tanggal 12 saya harus sudah sampai di Kepulauan Sula untuk lokakarya penutupan. Oh ya sudah Bu, nggak apa-apa gitu, kalau nggak ada acara mah di-extend aja. Iya Pak, terima kasih udah punya ini gitu, inisiatif itu berharga banget saya gitu. Dan Pak, tapi lain kali kalau misalnya saya bisa bawa murid saya ke Jakarta, boleh kan Pak di-extend ya? Iya, tapi harus sampai final ya, katanya beliau begitu. Ya udahlah, semoga tahun ini saya bisa bawa beberapa siswa saya untuk masuk finalis Olimpiade APBN 2023. Mohon doanya ya teman-teman ya. Nah itu. Kemudian apalagi yang saya dapat ketika saya sampai di Jakarta? Lomba ini banyak pelajaran buat saya. Dilihat ya, saya ada di pojokan, sedang nervous. Ya begini nih. Nah itu, saya lagi nervous dan berdoa. Ini syuting live ya di YouTube. Banyak sekali kesempatan saya diundang untuk misi IKM dan lain sebagainya, karena berita tentang kemenangan saya agak viral ya di kabupaten saya. Kan jarang-jarang ya ada yang bisa tembus prestasi nasional kayak gitu. Jadi saya sering dipanggil untuk misi acara implementasi kurikulum merdeka, soal dan lain sebagainya. Selama ini sih sebelumnya sih belum pernah, cuman di kabupaten doang. Tapi kalau untuk sampai provinsi sih belum. Tapi alhamdulillah dengan adanya ini agak viral namanya, jadinya membantu
kesempatan untuk masuk di pintu yang lain dan kesempatan lain. Gitu. Nah ini kolase foto-foto bagaimana kami kemana-mana diantar jemput dengan bis dari Kemenkeu, sopirnya, pendampingnya itu semua pegawai stan teman-teman. Jadi jangan bayangkan yang kayak mana ya. Pokoknya istimewa lah. Di stan, di Apekon, di Gadok, di penyerapannya mereka, bahkan di Dijen Pajak itu banyak hal yang istimewa yang saya merasakan sebagai pelayanan primanya mereka. Jadi kami itu gak sempat berpikir tentang baju kotor, gak sempat berpikir lapar, karena sebelum lapar lagi sudah ada makanan lagi yang enak-enak gitu. Terus gak usah mikirin apa-apalah, pokoknya enjoy saja di semua momen yang kami jalanin sama-sama selama 5 hari di Jakarta. Nah itu pengalaman yang saya bisa sharing. Kalau teman-teman ada pertanyaan ataupun misalnya mau sharing-sharing dengan saya, kebetulan ada beberapa peserta yang kemarin minat dan sudah mulai japri-japri gitu ya, tentang konsep-konsep yang mereka punya untuk di submit di kompetisi ini. Boleh banget teman-teman nanya di kolom komentar, boleh juga di share, di like, dan di subscribe juga ya teman-teman. Terus kalau misalnya ini murni mau berbagi teman-teman, jadi nggak ada istilah mau pamer ya, juara 3 saja pamer sampai enggak, jadi cuma mau berbagi aja. Siapa tahu dengan saya berbagi ini ada teman-teman yang terpantik untuk ikut, dan kalau misalnya bisa juara 1 kan alhamdulillah ya, saya juga akan seneng gitu. Dengan berbagi ini ilmu saya makin nambah, makin banyak teman dan sebagainya. Jadi niatannya memang cuma untuk sharing ya. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman ada mau kontak, bisa lewat email, bisa juga komen dan ininya di kolom komentar. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di lain kesempatan. Dadah.